Salam bidik misi, Salam prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di acara Big Talk dengan saya Yosa Aprilia Ulantina dan kakak-kakak kita, Kak Titania dan Kak Dita. Tentunya kalian bertanya-tanya mengapa saya berada di sini bersama Kak Titania dan Kak Dita, dan kalian justru kebingungan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa ada sebuah piala di depan kita. Nah, di sini saya sebagai host dan pemateri kita, kakak-kakak kita yang berprestasi tentunya akan menjelaskan bagaimana kronologinya, bagaimana trik atau tips beserta motivasi-motivasi agar kalian nanti kelaknya bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kita yang berprestasi ini. Nah, tentunya di sini yang pertama kalian lihat adalah sebuah piala. Di sini piala ini tentunya tidak mudah didapatkan ya teman-teman. Pasti ada beberapa perjuangan sehingga mereka bisa mendapatkan piala. Nah, di sini saya Yosa Aprilia Ulantina akan mewawancarai kakak-kakak kita di sini. Kalian pasti pengen tahu kan gimana caranya ngedapetin, mungkin bagaimana nanti motivasi-motivasi dari kakak-kakak kita sehingga kalian mungkin bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kita ini. Kalau kalian pengen, ayo kita ikuti bersama dan kita sharing-sharing bagaimana sih kejadiannya. Lanjut saja ya. Nah, ini nih Kak Titania dan Kak Dita. Saya ingin bertanya nih Kak, Kakak lombanya gimana? Kenapa sih Kakak bisa tertarik lomba LKTI? Seperti yang saya baca-baca ya Kak, di sini banyak sekali macam-macam lomba karya tulis, seperti mungkin ada esai, ada puisi, ada cerpen. Tapi yang saya ingin tanyakan, mengapa harus LKTIN? Dan yang kedua, Kakak di sini menangnya di mana gitu? Oke. Baik, terima kasih. Ini kenapa saya ngambil LKTIN ya, Dek ya? Sebenarnya di sini saya itu sebelum nyampe di titik ini itu sudah beberapa kali mengalami yang namanya kegagalan, dan semua orang pasti pernah mengalami itu. Dan mungkin bagi sebagian orang atau beberapa orang mungkin pencapaian kita ini bukanlah sesuatu yang bagaimana yang terlalu yang wah gitu, karena mungkin teman-teman di luar sana tuh lebih lagi prestasinya. Cuman di sini di kali ini itu kan kita bahasanya sharing untuk teman-teman lain yang mempunyai mimpi dan misi yang sama. Jadinya sebelum saya ikut LKTIN ini, saya sudah sering kali mengikuti berbagai macam lomba dari esai dan juga LKTI, cuman sering mengalami kegagalan. Dan itu yang menjadi motivasi saya untuk selalu mencoba lagi. Ketika kita jatuh, kita coba lagi. Ketika kita gagal, kita coba lagi. Dan pada saat itu sebenarnya ketika saya memilih lomba ini, LKTIN Pena Adiksi 2020 di IAIN Purwokerto, sebenarnya apa ya bahasanya tuh, saya tidak melihat itu di mana, yang penting saya ikut lomba aja dulu kayak gitu. Jadi saya pengen bener-bener ikut lomba, terserah hasilnya mau kayak gimana, yang penting saya coba dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti lomba ini. Pada awalnya saya dapat info lomba itu dari grup WhatsApp, kemudian saya kasih bintang di situ. Nah, kemudian saya send ke Kak Dita message itu. Saya ajak Kak Dita untuk ikut sama saya bergabung, kita collab untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Nah, kemudian lombanya itu kita kemarin di IAIN Purwokerto. Iya, kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut itu kan menurut Kak Titania ya. Saya pengen tanya nih, kalau Kak Dita tuh pandangannya sama LKTIN itu gimana sih? Apakah ribet atau bagaimana gitu? Kenapa sih harus LKTIN, atau emang kebetulan aja kan gitu lombanya ada nih, jadi kita ikut ini aja, apakah gitu? Coba mohon dijelaskan Kak, supaya teman-teman kita di sini lebih tertarik gitu. Kalau untuk kenapa saya di sini memilih LKTIN, sebenarnya antara esai sama LKTIN saya lebih suka ke nulis LKTIN karena di sana itu ada bab-babnya, jadi saya lebih suka nulis yang terstruktur. Dan untuk sebenarnya untuk lomba kebetulan aja karena ini LKTIN ya. Sebenarnya kalau lomba saya ada minat, tapi lebih condong ke LKTIN sih. Untuk kayak mungkin kalau cerpen yang non fiksi saya kurang tertarik dan tidak terlalu bisa menulis yang non fiksi. Tapi kalau untuk puisi saya pernah coba satu kali ikut lomba, tapi waktu itu gagal. Dan akhirnya sebelum Titania ngajak saya lomba LKTIN ini, saya juga pernah mengikuti beberapa lomba LKTIN. Namun saya terus gagal, waktu itu gagal, tapi
saya terus dimotivasi untuk ayo nulis, tetap nulis sampai walaupun gagal yang penting habisin dulu kuota kegagalan itu. Dan Titania waktu itu ngajak saya lomba, dan waktu saya lihat pamfletnya itu saya langsung lihat temanya. Saya lihat temanya di sana itu tentang modernisasi Islam. Waktu itu saya sempat bingung karena saya sendiri jurusan kimia MIPA, nggak ada gambaran tentang apa sih modernisasi Islam. Akhirnya saya coba cari-cari nih apa sih itu, ternyata ketemulah dia itu ternyata berkaitan sama radikalisme. Terus Titania nanya saya waktu itu, kira-kira apa nih idenya gitu kan. Saya mikir waktu itu pernah buat esai tapi setengah tentang pendidikan karakter. Oh iya, kenapa enggak kita ngambil pendidikan karakter tapi menggunakan metode kayak sosiodrama, karena waktu saya sempat baca-baca tentang sosiodrama itu seperti apa. Tapi waktu itu ada beberapa pertimbangan, akhirnya enggak jadi kita pakai sosiodrama. Terus waktu kita diskusi nih, karena Titania juga dari pendidikan, kita gimana kalau kita pakai model pembelajaran. Akhirnya kita diskusi kira-kira model pembelajaran itu kayak gimana, karena saya tidak belajar tentang model pembelajaran. Titania terus menyarankan waktu itu namanya apa itu nih? TPR. Ya, TPR. Terus saya carilah TPR ini seperti apa. Ternyata dia itu model pembelajaran tapi lebih condong ke bahasa, yang berkaitan sama pembelajaran di dunia bahasa. Terus saya nyarilah apa ya kira-kira model pembelajaran yang berkaitan sama penanaman nilai-nilai karakter. Akhirnya ketemulah yang namanya model pembelajaran VCT, Value Clarification Technique. Biasanya ini digunakan di dalam pembelajaran PKM. Terus akhirnya kita gunakan itu, ketemulah judul waktu itu penggunaan model pembelajaran VCT kepadanya ini sekarang nih objeknya itu kira-kira siapa. Waktu itu benar-benar kita pertimbangkan. Nah, jadi teman-teman kalian udah tahu kan. Nah, piala ini didapatkan oleh kakak-kakak itu dengan lomba LKTI, letaknya itu di IAIN Purwokerto. Nah, kalian ini pasti ingin bertanya-tanya, pasti kan bagaimana sih caranya dapat, Kak? Kalian mungkin kan pasti pengen tahu ya, mungkin nanti dijadiin pengalaman atau jadi sebuah pembelajaran gitu, biar kalian nanti jadi bahan acuan untuk mengikuti lomba LKTIN atau bahkan lomba-lomba yang lain. Kita langsung tanya aja ya teman-teman. Nah, dari Kak Titania dulu ya, satu persatu di teman-teman. Apa sih, gimana alurnya kakak tuh bisa mengikuti lomba LKTIN ini? Mungkin kakak bisa menjelaskan, tadi kan udah dijelaskan nih sedikit kronologi oleh kakak Dita, tapi yang lebih lengkapnya, lebih sempurnanya gitu. Kan ya, lebih sempurnanya gitu, kayak lagu-lagu sempurna. Nah, silahkan Kak Titania. Alurnya ya. Ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa saya pertama kali melihat lomba LKTIN itu melalui grup WhatsApp, dan kemudian saya mulai menyusun ide apa yang akan saya bawa di LKTIN ini. Kemudian saya dengan Mbak Dita mulai menyusun tema, ide kita, bagaimana kita membawa ide kita ini seperti apa, bagaimana kita akan susun, itu yang kita lanjutkan. Kemudian sampai di tahap abstrak dan alhamdulillah kita lolos, dan sampai di full paper dan alhamdulillah kita lolos juga di saat itu sebagai finalis dari 15 tim se-universitas di Indonesia. Nah, jadi teman-teman kalian udah dengarkan dari kakak Titanianya tadi bagaimana sih alur atau kronologinya sampai mereka bisa mendapatkan piala yang ada di depan kita, lolos dan mendapatkan juara di LKTIN Purwokerto. Nah, di sini sekarang yang ingin kita tanyakan, apa saja kendala atau rintangan-rintangan mereka ketika mereka mungkin mengikuti LKTIN ini? Pasti semua yang mereka lakukan atau kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada saja ya Kak, kendala-kendalanya. Tidak akan pernah berhasil begitu saja, namun ada saja kendala-kendala gitu yang dihadapi. Mungkin Kakak bisa jelasin bagaimana kendala-kendala. Kalau untuk kendala-kendala LKTI ini sih, awal kendala itu paling banyak pas full paper. Kita buat full paper waktu itu karena sedang UAS, jadi di sana benar-benar kendalanya. Kemudian kita jadi jarang ketemu kan juga, karena dia juga Titania mungkin juga sibuk PKM waktu itu, juga ada kegiatan ormas waktu itu. Terus yang kedua itu orang udah libur tapi kita masih ada di sini, dan saya benar-benar tekanan batin juga karena saya juga mau pulang, coba-coba mau pulang ke Lotim, tapi harus jadi full paper ini. Jadi di sana benar-benar aduh gitu, udah banyak sekali kendala. Terus pas kita pergi ke sana, mungkin pas penelitian itu juga kendalanya di sana, kita sempat dibilang nggak ada siswa-siswinya. Dan kendala terbesarnya itu
saat kita sudah lolos Mm-mm. menjadi finalis, dan saat kita ngurus pendanaan, ngurus dana, itu benar-benar kita lama sampai mungkin saya mau sempat nangis, Titania juga sempat nangis waktu itu. Benar-benar cobaan terbesar itu adalah saat mengurus dana waktu itu. Tapi akhirnya alhamdulillah ya, selama masih rezeki kita terus tetap berjuang sampai, intinya kita harus berjuang sampai akhir, benar-benar sampai harapan itu sudah tidak ada. Benar, kita tuh sampai buat tanggal segini sudah beberapa persen untuk kita menyerah, sampai tanggal segini. Waktu kita benar-benar 100% menyerah adalah pas di akhir tanggal 30 itu benar-benar 100% kita menyerah. Tapi alhamdulillah pas di tanggal 30 itu tidak tahu kenapa kita lancar sekali, sampai kita sudah dikasih uang untuk daftar ulang, kita sudah dikasih tiket, dipesankan. Benar-benar kita bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada yang telah membantu. Itu sih sebenarnya. Begitu ya teman-teman kendalanya. Mungkin dari Kak Titania sendiri ada kendala di luar dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Dita, mungkin ada yang dialami oleh Kak Titania yang mungkin tidak bisa terlupakan hingga detik ini. Mungkin kendalanya itu sih memang benar ya, sama seperti yang disampaikan sama Kak Dita tadi. Kendalanya itu adalah di pendanaan kita sendiri, karena di saat itu emang benar-benar butuh perjuangan dan kesabaran yang ekstra, karena ketika kita sudah tidak sabar di situ otomatis kita udah nyerah gitu kan. Nah jadinya kendalanya itu ya karena kita bahasnya itu agak dipersusah gitu untuk pendanaan itu sendiri, dan juga ketika kita menghadapi bagaimana cara kita melobi atau berbicara meminta dana dan kepada pihak rektorat, itu kita kan butuh yang namanya sabar, dan kita butuh Mas, kayak gimana sih? Jadi intinya sabar benar-benar aja. kuat ya, harus kuat, benar-benar harus kuat ya. Ya kayak Iya, gitu iya. sih. Jadinya saya di sini ya teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari kakak-kakak ini, setiap usaha itu pasti ada kendalanya, tidak akan berjalan mulus Lancar. atau berjalan dengan lancar. Tapi intinya kita harus bersabar dan tetap optimis, jangan pernah menyerah. Seperti itu ya Kak. Saya pengen tanya, gimana sih tipsnya gitu supaya kita bisa mengikuti lomba LKTIN ini dan bisa menang gitu. Walaupun mungkin ketika kita pertama mungkin mengikuti pasti ada kegagalan. Benar-benar. Tapi apa sih tipsnya gitu? Tips yang paling penting ketika kita mengikuti lomba-lomba tersebut. Kalau sebenarnya sih tipsnya itu cuman tetap berjuang, jangan pernah menyerah, dan juga tetap berdoa. Terutama kita harus meminta doa kepada kedua orang tua kita, karena disitulah letak ridho kita, ridho ilahi di ridho orang tua. Ya itu aja sih sebenarnya kuncinya, dan jangan pernah jangan pernah ketika satu hasil kita sudah dapat hasilnya kemudian kita merasa cukup dan merasa sombong, itu jangan pernah ada rasa seperti itu. Kayak gitu aja. Sama juga untuk tips dan triknya itu mungkin dari segi tim ya, benar-benar kita jangan mendahulukan ego kita. Benar-benar di sana kita harus benar-benar diskusi, menguatkan satu sama lain. Itu sih yang terpenting juga. Ya. Nah, itu kan kalau menurut saya ya Kak, di sini itu dari segi motivasi. Iya. Kalau menurut saya ini bagus sekali buat teman-teman mungkin yang sekarang mungkin lagi mengalami kegagalan. Kalian bisa dengar dari kakak-kakak kita yang berprestasi ini, di setiap langkah mereka itu punya rintangan dan tantangan. Hampir mereka itu hampir terjatuh mungkin ya, tapi karena mereka selalu optimis dan tetap berusaha, mereka akhirnya mendapatkan hasilnya. Mereka membawa piala dan bisa membanggakan khususnya mungkin orang tua dan forum mahasiswa bidik misi tentunya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan terkait kepenulisannya nih Kak, ide. Kalau menurut saya ya nih Kak, saya mungkin sempat membaca ya, di situ ada ide. Trik atau tipsnya Kakak itu gimana sih supaya kita dapat gitu ide? Kalau menurut saya ide itu paling sulit, jujur saja. Nah, kalian mungkin yang punya masalah sama seperti saya, kalian nanti bisa dengar kakak-kakak kita, mungkin kakak bisa jelasin gimana tips mendapatkan ide. Siapa dulu mungkin dari Kak Titania atau Kak Dita? Kalau untuk tips mendapatkan ide itu ya, ide itu bisa kita dapatkan dari kita membaca. Jadi kalau mau dapat ide, wawasan kita harus luas, itu adalah membaca. Misalkan kayak kita baca jurnal, jangan coba baca satu jurnal, baca banyak-banyak jurnal. Bahkan pernah saya ikut salah satu seminar, beliau sampai membaca pemateri itu sampai membaca 10 jurnal untuk dalam mencari ide saja, karena kita sekarang punya ide tentang ini, tapi
kita perlu juga pengembangannya, apakah ide ini juga sudah ada atau tidak untuk membuat suatu inovasi. Misalnya kita sekarang mau buat sebuah aplikasi, tapi ternyata aplikasi ini sudah ada, kita harus cari gimana cara membedakannya. Misalnya ada aplikasi yang menyediakan informasi perjalanan, nah buat ide kita itu lebih dari itu. Misalnya di sana bukan cuma menyediakan tentang perjalanan, tapi cari lagi jurnal-jurnal yang mendukung ide kita tersebut. Terus kita juga bisa ketika kita mulai menulis itu kita kayak mulai lebih kritis jadinya. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan, kita melihat sesuatu itu bisa langsung timbul ide. Misalnya sana ada sampah, tiba-tiba itu biasanya langsung tidak kepikiran ide. Jadinya kalau kita sudah biasa membaca jurnal, terus kita emang sudah biasa mencoba menulis, kita itu kayak kritis, kayak baru nih kita lihat pamflet ada temanya di sana, kita itu udah kepikiran ide di sana, sudah ada ide. Jadi itu sih saran saya, lebih banyak lagi membaca terutama jurnal dalam mengembangkan ide mungkin. Coba Kak Titania mungkin punya tips lain. Kalau dari saya pribadi sih tentang bagaimana cara kita menemukan ide itu adalah kita lihat dari basic keilmuan apa yang kita miliki. Yang pertama, kita jangan terlalu juga kita memaksakan akan hal-hal yang rumit, yang tinggi, yang modern. Itu sudah kita ambil dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, kemudian kita temukan solusinya itu. Nah, kemudian jadi diri kita sendiri. Kemudian ketika kita menulis itu, kita menggunakan model atau gaya kita sendiri. Kita tidak perlu untuk meniru orang dari gaya penulisan kita gitu aja. Jadi diri sendiri aja. Jadi ketika gini nih Kak, saya pengen nanya nih, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, silakan. Kakak-kakak ada di sini gitu kan, jadinya mungkin nanti teman-teman bisa menonton dan bisa memiliki ilmu yang luas terkait dengan lomba-lomba seperti ini. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini ya Kak, atau saya khususnya ingin bertanya sama Kakak, apakah bisa, misalnya contohnya saya nih Kak, saya bukan nggak bisa sih, tapi males kan. Orang-orang itu kan berbeda nih. Apakah misalnya saya nggak pernah membaca, nggak hobi banget gitu, apakah bisa gitu apakah harus gitu kita hobinya membaca supaya kita bisa mendapatkan ide atau ikut dalam lomba LKTIN seperti ini gitu? Apakah harus gitu? Iya, sebenarnya ketika Anda menulis itu, Anda akan dituntut untuk membaca. Jadi literasi kita akan dikembangkan di situ. Bagaimana Anda mau menulis kalau Anda tidak membaca? Dari mana idenya itu? Oke, mungkin kalau di kasusnya itu mungkin di beberapa orang mereka ini benar-benar enggak hobi baca tapi pengen nulis gitu. Kalau saya pribadi sih semua orang itu kan memiliki gaya dan gayanya sendiri tentang belajar atau mendapatkan suatu informasi. Jadi kalau saya pribadi sih untuk mendapatkan ide selain dari membaca, ya silahkan saja menonton video, mungkin bisa mengamati sekeliling mungkin, atau juga bisa dari gambar itu bisa memunculkan ide gitu. Jadinya sebenarnya untuk untuk mendapatkan sebuah ide itu banyak, akan tetapi ketika Anda ingin menulis sesuatu yang ilmiah, Anda harus banyak membaca. Jadinya ya harus disuka-sukain gitu, harus disenang-senangin, dijadikan hobi gitu. Mungkin dari Kak Ditanya ada bisa disampaikan? Menurut saya sih kalau untuk karya sebuah karya ilmiah di sana itu nanti kita menulis latar belakang, kita membutuhkan fakta-fakta mungkin dari berita. Jadi sebenarnya di sini kita harus, ketika kita punya keinginan misalnya menulis itu biasanya berkaitan dengan membaca. Jadi saya sarankan sih mungkin untuk yang nggak suka membaca, paksakan diri dulu. Paksakan diri terus, nanti dari paksaan itu akan menjadi kebiasaan itu menjadi sebuah budaya. Jadi sekali kita nggak baca gitu rasanya ada yang kayak beda sekali rasanya. Jadi ketika kita terus sekarang kita mengikuti rasa malas kita, di sini kita yang malah dijajah oleh rasa malas kita. Jadinya kita perlu ingat juga bahwa malas itu bisa membunuh cita-cita kita secara perlahan. Jadi saran saya sih hilangkan rasa malas itu. Jangan sampai mau dijajah oleh diri kita sendiri gitu. Benar-benar. Itu sih. Jadi triknya itu ketika misalnya saya tidak bisa atau tidak hobi dalam membaca, kita harus paksakan gitu berusaha. Nah, di sini saya juga ingin bertanya nih Kak. Kakak kan pergi lomba nih ya. Otomatis secara tidak sadar atau sadar
kakak pasti tahu dong ya gimana sih kriteria dari juri kenapa saya pantas jadi pemenang gitu. Mungkin kakak bisa sampaikan itu hingga teman-teman di sini mungkin oh ini kriterianya. Jadi mereka yang di sana mungkin lagi berjuang untuk mengikuti LKTIN itu bisa mengetahui gitu, bisa mewanti-wanti istilahnya. Mungkin kakak bisa jelaskan. Oke. Sebenarnya untuk juara atau title atau Nobel atau segala apapun itu sebenarnya itu adalah bonus dari perjuangan kita. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, contohnya kita ingin menulis itu boleh-boleh saja kita menargetkan untuk juara, tetapi itu bukan tujuan awal kita. Kita ubah niat kita dulu. Kita memang benar-benar ingin mengembangkan diri dulu secara pribadi, kemudian nanti setelah kita sudah menguasai suatu bidang keilmuan atau kepenulisan ini, nanti kita akan kita share, akan kita gunakan untuk orang lain, untuk kita ajarkan orang, untuk kita membuat suatu karya mungkin dengan kemampuan kita. Nah jadinya begitu. Nah, jadi untuk juara itu sendiri itu adalah bonus sebenarnya dari perjuangan awal kita. Dan juga untuk andaikan teman-teman memang benar-benar pengen jadi juara, ya sudah kejar itu sampai dapat gitu. Jadi teman-teman juga jangan lupa berdoanya, duhanya, sholawatnya dibanyakin, tetap optimis, tetap yakin kalau Anda akan menjadi juaranya. Kalaupun tidak, jangan kecewa, itu aja sih. Dan tambahannya mungkin untuk kriteria dari juri nih, biasanya dari beberapa orang yang saya dengar, dia tuh biasanya bilang bahwa kriteria penilaian misalnya kayak full paper itu sih lihat dari kesesuaian sama temanya, judul sama tema, dan yang paling penting itu adalah di latar belakangnya. Ketika kita udah kuat di latar belakang, biasanya di sana poinnya. Full paper itu poinnya itu di latar belakang dan mungkin nanti di metodenya gitu sih. Jadi benar-benar kalau kalian mau nulis nih, benar-benar di sana kalian perkuat di latar belakangnya, usahakan ada data, fakta harus ada di sana gitu. Kalau saya sih yakinnya gitu, intinya saya harus perkuat di latar belakang. Dan biasanya kalau saya nulis, kalau saya udah tidak lancar di latar belakang, biasanya full paper saya itu tidak akan jadi. Gitu sih. Kalau saya emang dari beberapa saat saya nulis juga emang gitu, kalau saya udah tidak lancar di latar belakang emang nggak akan jadi full paper saya. Tapi kayak kemarin ini saya yakin sama latar belakangnya, saya yakin sama datanya, dan alhamdulillah dia bisa jadi full paper dan sampai juara. Dan nggak nyangkanya itu bukan cuma juara, malah sampai jadi best paper, best presentation. Itu benar-benar nggak nyangka sih. Dan mungkin itu berkat doa, salawat, duha, tahajud, dan doa orang tua mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah sini nih Kak, terakhir ya. Mungkin ada pesan-pesan yang memotivasi agar teman-teman mungkin di luar sana yang berjuang atau mungkin yang pengen banget gitu ikut LKTIN, motivasi dari kakak-kakak mungkin yang lebih membangun gitu. Silakan Kak. Ya sebenarnya sih untuk mendapatkan apa yang kita impikan itu, yang pertama kita harus meniatkan itu dengan benar-benar kuat. Kemudian kita jalankan atau kita eksekusi mimpi-mimpi kita itu. Nah, dan juga jangan pernah merasa minder atau putus asa ketika kita mendapatkan kegagalan dan kita merasa kita tidak pernah beruntung, tidak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan pernah ada rasa seperti itu. Kita harus tetap berjuang memperjuangkan mimpi yang sudah kita cita-citakan, dan kita doakan mimpi-mimpi kita itu. Setiap sholat kita, setiap doa kita, setiap saat kita selalu mendoakan doa-doa dan harapan itu agar terwujud, agar segera terwujud. Dan juga kita jangan pernah, karena kita di sini backgroundnya adalah mahasiswa bidik misi, di mana kita tahu stigmanya bahwa anak bidik misi itu adalah anak-anak yang mahasiswa yang secara finansial itu memiliki keterbatasan. Jadi itu bukanlah sebuah halangan, tetapi itu adalah tantangan untuk kita membuktikan siapa diri kita, karena orang hebat itu bisa berasal dari mana saja gitu kan. Iya. Dan kemudian pesan buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang memperjuangkan mimpi kalian, apapun itu, bukan hanya tentang kepenulisan, apapun itu, apalagi yang sedang menulis, jangan pernah patah semangat. Apapun hasilnya, kalian sudah melakukan yang terbaik. Dan juga jangan pernah kita menyalahkan siapapun, apalagi diri kita. Kita harus tetap mengapresiasi diri kita bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, walaupun mungkin bagi orang hasilnya itu mungkin biasa aja, atau bahkan itu bukan hasil yang baik, kayak gitu aja. Dan sedikit mungkin dari saya ya, kita tuh harus bedakan antara mimpi dan sebuah khayalan. Ketika sekarang kita mempunyai harapan dan itu kita
kita usahakan untuk diraih atau kita action, benar-benar action di sana, maka itu disebut dengan mimpi. Tapi ketika sekarang kita mempunyai harapan tapi kita hanya diam, kita cuma rebahan dan tidak ada usaha untuk meraihnya, maka itu hanyalah sekadar khayalan, bukanlah sebuah mimpi. Begitu. Dan di sini kita perlu sadar, kita ini adalah mahasiswa bidik misi. Kita ini adalah mahasiswa bidik misi. Di sini kita walaupun dalam keadaan ekonomi yang rendah, tapi kita bisa berkuliah, dan kita bisa berkuliah itu dengan gratis, maka kita harus memberikan lebih. Kita harus lebih dari mahasiswa biasanya. Maka dari itu, bagaimana caranya di sini kita bukan menjadi mahasiswa biasa, tapi menjadi mahasiswa yang berprestasi. Walaupun dengan ekonomi rendah, tapi ingat prestasi kita itu tidak serendah ekonomi kita. Oke, teman-teman, kalian tadi udah dengerin ya pesan-pesan dari kakak-kakak kita. Tentunya saya di sini merasa tersindir dan merasa termotivasi untuk kakak-kakak kita ini yang sangat luar biasa. Untuk kalian yang sedang berjuang di sana atau di sini maupun di sana sini atau di mana saja, tetap semangat teman-teman. Lihat mereka adalah kakak-kakak kita yang berprestasi ya. Tentunya kalian pasti menginginkan seperti kakak-kakak kita yang ada di depan sini. Jadi ya, kalian harus semangat, kalian harus berjuang. Mungkin sampai sini ya Kak ya pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.